Apakah gender itu? Gender adalah perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara pihak yang satu dengan yang lain yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi gender merupakan konstruksi sosial budaya yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman, situasi, serta kondisinya. Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan konstruksi biologis, universal, dan tidak dapat diubah karena merupakan kodrat. Misalnya, lelaki memiliki sperma, perempuan memiliki ovum atau sel telur. Sementara gender adalah konstruksi sosial yang memungkinkan untuk berkembang, berubah, dan dipertukarkan. Jenis kelamin tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman, berlaku di mana saja karena ini adalah ciptaan Tuhan yang bersifat kodrat. Sementara gender dapat berubah, dapat ditukar, bergantung waktu, bergantung budaya, buatan manusia, dan tidak bersifat kodrat. Dalam diskusi tentang gender, perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, sikap, dan perilaku sebenarnya tidak selalu melekat pada jenis kelamin tertentu. Sektor domestik seperti rumah tangga, kemudian memasak, mencuci, menyetrika, mencari nafkah tambahan, feminim, emosional, ragu-ragu, pasif, dan lemah, biasanya ini dilekatkan kepada perempuan. Sementara laki-laki akan identik dengan sektor publik, bekerja mencari nafkah di luar rumah, mencari nafkah utama di keluarga, sangat maskulin, rasional, tegas, agresif, dan kuat. Sebenarnya ini dapat diubah karena dibentuk oleh sosial budaya dan dibiasakan secara terus-menerus. Kita banyak melihat bahwa ada perempuan-perempuan yang bekerja di sektor publik dan memiliki agresivitas, memiliki kemampuan rasional sehingga dia bisa menjadi pemimpin. Keadilan gender yaitu suatu keadaan di mana terciptanya perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, serta kepedulian sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki. Ketidaksetaraan gender yaitu berbagai tindak ketidakadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Ketidaksetaraan gender dapat berupa ketidaksetaraan hak bersuara dan berpendapat di depan hukum atau pemanfaatan sumber daya. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, subordinasi atau penomorduaan, adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin yang lainnya. Yang kedua, stereotip atau citra baku, pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Contohnya, hanya laki-laki yang pantas menjadi pemimpin karena laki-laki rasional, sedangkan perempuan irasional. Bentuk yang ketiga adalah marginalisasi atau peminggiran. Kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus atau pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Yang keempat, double burden atau beban ganda. Adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Bentuk yang lain adalah kekerasan atau violence, yakni suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang. Jadi ingat, ada yang disebut dengan kesenjangan gender yang terdiri dari 5 hal, mulai stereotip atau pelabelan, peminggiran, kekerasan, beban ganda, dan yang terakhir subordinasi atau penomorduaan. Inklusi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak setara untuk berpartisipasi sebagai subjek. Inklusi berarti menghargai keberagaman, maka kelompok-kelompok rentan yang selama ini tidak dianggap sebagai pemangku kepentingan dapat berpartisipasi secara bermakna. Lalu siapa kelompok rentan dan kelompok terpinggirkan ini?
Kelompok rentan adalah sekelompok orang yang dengan kemampuan mereka berpotensi mengalami dampak negatif dari suatu kejadian atau krisis seperti bencana dan wabah coronavirus. Dalam konteks penanggulangan bencana, kelompok yang rentan misalnya perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia atau lansia, anak-anak, dan orang sakit. Dan kalau kita mencermati di masing-masing kelompok ini pun kita dapat melihat karakter yang berbeda. Misalnya, kelompok penyandang disabilitas ada laki-laki, ada perempuan, ataupun jenis kelamin ketiga. Lansia juga ada yang penyandang disabilitas. Kelompok lansia ada lansia dari keluarga miskin, lansia janda atau duda, lansia penyandang disabilitas, bahkan lansia dengan beban sebagai pencari nafkah utama. Kelompok anak-anak ini termasuk pemuda. Anak laki-laki dan anak-anak perempuan ternyata berbeda perannya di rumah, bahkan di sekolah. Ada anak-anak penyandang disabilitas, anak atau pemuda dari keluarga miskin, juga anak-anak tanpa catatan sipil. Orang sakit juga tidak sama, individu laki-laki atau perempuan dan usia bisa berapapun. Mungkin mereka yang kondisinya sakit tapi tidak di rumah sakit karena pasca operasi atau pasca pemulihan. Dalam kelompok perempuan, ada perempuan kepala keluarga, perempuan buruh migran, janda, perempuan miskin, lansia perempuan, perempuan penyandang disabilitas yang dalam situasi krisis pengalamannya akan berbeda dan saat kejadian bencana akan menerima dampak negatif yang lebih buruk dari laki-laki atau perempuan pada umumnya. Lantas siapa kelompok terpinggirkan? Kelompok marginal atau terpinggirkan adalah semua orang yang dianggap tidak mampu dalam kelompok masyarakat atau yang jumlahnya lebih sedikit, minoritas dalam kelompoknya atau yang lebih banyak diperlakukan secara tidak adil, tidak diberikan hak-haknya, bahkan mendapatkan stigma. Contohnya orang miskin, LGBT, disabilitas, dan sebagainya. Kita mengenal 3 hambatan yang mempengaruhi partisipasi warga masyarakat atau kelompok rentan dan terpinggirkan. Pertama, kita sebut hambatan sikap. Stigma, diskriminasi ditempelkan oleh masyarakat kepada mereka dan ini dianggap membuat mereka tidak mampu dan sebagainya. Kedua, kita sebut hambatan lingkungan. Ini berkaitan dengan aksesibilitas atau kemudahan dalam menjangkau layanan-layanan publik maupun private, termasuk aksesibilitas terhadap informasi. Hambatan institusional adalah hambatan yang ketiga. Ini berkaitan dengan kenyataan akan adanya kebijakan, peraturan, sistem yang belum berpihak, belum menyentuh isu-isu inklusi sosial. Pengurangan risiko bencana inklusif ingin menjawab kenyataan bahwa kelompok marginal yang sering menjadi korban dalam berbagai bencana terlindungi secara memadai, terpenuhi kebutuhan khususnya. Bencana memperburuk kerentanan dan ketidaksetaraan sosial. Kelompok rentan yang tersisihkan dari pengambilan keputusan pengurangan risiko bencana menjadi mereka yang semakin rentan terhadap dampak bencana. Terima kasih, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menangkap pembelajaran serta nilai-nilai bersama bagi inklusi sosial yang lebih baik di kemudian hari.